Indonesia tak lagi bebas coronavirus testing. COVID-19. Coronavirus cases. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. 1 pasien positif COVID-19 dinyatakan meninggal dunia. COVID-19 cases. 19 di Indonesia terus bertambah. Kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. Well, here in Asia, Indonesia has reported its biggest daily jump in COVID-19 cases. It also has the most number of coronavirus deaths in the region, second only to China. Pandemi COVID-19 merupakan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan ataupun harapkan. Secara tiba-tiba, coronavirus disease ini melanda seluruh bagian dunia. Banyak negara yang belum siap dengan adanya pandemi ini. Tetapi kasus terus bertambah setiap detik, menit maupun hari. Jutaan orang terjangkit, tak sedikit dari mereka harus kehilangan nyawanya. Banyak orang yang harus terpaksa menutup toko dan usahanya sebab adanya karantina selama pandemi ini. Akibatnya, mereka harus mengorbankan berbagai hal untuk bisa bertahan hidup. Tanpa sadar, coronavirus disease telah ikut berkontribusi dalam perubahan hidup di seluruh dunia. Berbagai dampak ditimbulkan, baik dampak negatif maupun positif. Hal ini tentunya sangat berpengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di Indonesia. Dengan adanya pandemi ini, banyak orang-orang yang dirugikan, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Kerugian ini disebabkan oleh perubahan sosial dan budaya yang terjadi karena pandemi COVID-19. Lantas, apa saja bentuk-bentuk nyata dari dampak tersebut? Dunia saat ini sedang menghadapi pandemi yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 dan infeksinya disebut dengan Coronavirus Disease 19. Infeksi virus ini awalnya ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 dan telah menyebar dengan cepat ke berbagai belahan dunia. Pandemi ini mempengaruhi berbagai perubahan di sektor sosial, ekonomi, seluruh wilayah yang terjangkit, dan bukan hanya China saja. Berdasarkan data yang dilansir dari Satgas COVID-19 tertanggal 25 Desember 2020, sudah terkonfirmasi bahwa COVID-19 telah menginfeksi 700.000 orang di Indonesia dengan angka kematian sebesar 20.847 orang dan 570.000 orang dinyatakan telah berhasil sembuh. Ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Pandemi COVID-19 tentu memiliki dampak besar terhadap perekonomian dunia. Perekonomian dunia yang menurun juga menyebabkan penurunan pada ekonomi negara. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka minus 5,32% pada kuartal 2 tahun 2020. Penyebabnya adalah berbagai kegiatan yang membawa pemasukan bagi negara terpaksa harus dihentikan atau dikurangi. Contohnya dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata yang umumnya memberi pemasukan cukup besar kini berkurang kiprahnya akibat penutupan berbagai tempat wisata dalam negeri. Pada sektor ketenagakerjaan, pandemi ini juga berpengaruh pada perusahaan-perusahaan yang harus mengurangi karyawannya. Perusahaan yang tidak mampu untuk menggaji karyawan terpaksa harus melakukan perampingan terhadap pekerjanya sehingga terjadi peningkatan pengangguran. Peningkatan pengangguran berdampak pula pada tingkat kriminalitas yang semakin meningkat.
Tindak kejahatan terus bermunculan dan terjadi sebagai upaya beberapa pihak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jika ekonomi mengalami perubahan, secara otomatis juga akan mengubah tatanan sosial budaya di masyarakat. Sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia, kita semua secara bebas berinteraksi dengan lingkungan sekitar tanpa perlu merasa khawatir. Sangat disayangkan bahwa saat ini interaksi tidak bisa dilakukan secara langsung. Kegiatan sosial terpaksa harus dibatasi demi keamanan bersama. Pada awalnya semua terasa asing. Kita harus menjaga jarak satu sama lain, tidak bisa berkumpul secara bebas. Bahkan, banyak tempat umum yang harus ditutup sementara. Perubahan ini juga tentunya akan membawa perbedaan pada kebiasaan-kebiasaan lama. Kita belajar beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Sekolah dan kampus mengadakan pembelajaran via daring sehingga kegiatan belajar tetap bisa terlaksana. Tempat ibadah harus ditutup sementara demi menghindari kerumunan. Hari besar seperti Lebaran maupun Natal juga tak dirayakan semeriah dulu. Saat semua masih normal, kita bisa berkumpul dengan keluarga untuk menghabiskan waktu bersama. Akan tetapi sekarang, kita harus bisa menahan diri untuk tidak mudik agar semua anggota keluarga bisa aman. Hal ini merupakan bentuk perubahan budaya yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, kita bisa merasakan betul bahwa pandemi COVID-19 memberikan andil yang cukup besar dalam perubahan sosial budaya. Pesatnya perkembangan zaman di tengah era pandemi seperti ini tentu memaksa kita untuk mencari jalan keluar yang terbaik demi keberlangsungan peradaban. Adaptasi era new normal merupakan satu-satunya jalan yang mau tidak mau harus kita lakukan. Apalagi dengan penyebaran virus COVID-19 ini yang sangat cepat. Berbagai cara untuk memutus rantai penularan pun sudah kita lakukan beberapa bulan belakangan ini. Seperti gerakan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Akan tetapi, nyatanya hal itu belum cukup solutif untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini. Tenaga kesehatan seluruh dunia telah bekerja keras untuk menemukan vaksin yang dirasa satu-satunya solusi untuk pelan-pelan mengusir virus ini dari kehidupan kita. Berita terkini juga menyebutkan bahwa vaksin impor pun telah tiba di Indonesia. Untuk bidang ekonomi, di tengah banyaknya karyawan terpaksa terkena PHK, pemerintah telah memberikan bantuan berupa sembako dan sejumlah uang untuk membantu perekonomian rakyat kecil. Dan juga, sebagai rakyat, pun kita bisa membantu sesama dengan mensupport bisnis lokal. Apapun bentuk bantuannya, pasti sangat berarti untuk para rakyat kecil di tengah pandemi seperti ini. Pandemi COVID-19 telah membawa banyak sekali dampak terhadap kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial budaya, serta dampak-dampak di bidang lainnya. Namun, kita tidak boleh terus terpuruk dalam kondisi ini. New normal memaksa kita untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial dan perubahan budaya. Perlahan-lahan, kita beranjak untuk mengubah kebiasaan kita. Interaksi yang tadinya dilakukan secara langsung harus berubah menjadi virtual. Di dalam keadaan seperti ini, kita sebagai anak bangsa harus ikut mendukung negara. Contohnya, di dalam bidang perekonomian, dengan cara ikut membeli produk lokal dan UMKM agar kegiatan ekonomi dapat terus berlangsung. Kegiatan sosial pun harus kita ubah dengan cara turut membantu melaksanakan setiap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Demi keamanan kita bersama. Perubahan yang terjadi harus kita terima. Kita juga harus beradaptasi dengan perubahan ini. Sebab, perubahan itu sendiri akan selalu ada di setiap saat. Pandemi ini memberikan dampak secara ekonomi, bahkan hal yang paling penting, yaitu sosial dan juga budaya. Baik perubahan secara langsung maupun tidak. Kita, sebagai manusia, dituntut untuk bisa beradaptasi dengan setiap perubahan yang ada. Karena hal yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Yuk, kita bersama-sama menjaga jarak,
mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga pola hidup sehat agar bisa sehat bersama dari COVID-19 ini. Small things do matter, so let's help this world to survive. Terima kasih.